Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnoktivini Fardani, NIM J3102000109, shift D. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang saya dapat. Saya akan bacakan terlebih dahulu kasusnya. Nyonya TR bekerja di pabrik tekstil dengan durasi kerja 10 jam dan bekerja di pabrik tersebut sudah lebih dari 15 tahun. Selama bekerja, asupan makan Nyonya TR kurang terkontrol, jarang sarapan dan jarang mengonsumsi lauk hewani. Sudah 3 hari Nyonya TR tidak masuk kerja karena pusing, badan gemetar, mual, dan muntah, sehingga Nyonya TR tidak ke puskesmas untuk dilakukan dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan kadar HB dengan metode Sahli, didapatkan hasil kadar HB yaitu 7 gram per desiliter. Saya akan menjelaskan mulai dari prinsipnya terlebih dahulu. Prinsip dari metode Sahli yaitu mengukur kadar hemoglobin berdasarkan warna yang terjadi akibat perubahan HB menjadi asam hematin oleh adanya HCl 0,1 yang dibandingkan secara visual dengan standar hemometer. Kemudian langkah-langkahnya, saya akan misalkan ini sebagai tabung HB, kemudian ini sebagai mikropipet. Yang langkah pertama yaitu mengisi tabung HB dengan HCl 0,1 sampai angka 2. Kemudian setelah itu mengisap darah. Saya misalkan ini darah. Mengisap darah dengan pipet HB 0,02 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung HB ini, kemudian diaduk. Setelah diaduk, dibiarkan ditunggu sampai 3 menit. Setelah 3 menit, ditambahkan lagi, misalkan ini Aquades, ditambahkan sedikit demi sedikit Aquades sampai warnanya berubah sama dengan standar. Setelah itu diukur, dibaca dengan meniskus bawah 0,2 gram persen. Dihitung dari 0,2 gram persen. Kemudian hasil yang didapatkan, kan tadi kadar HB-nya 7,7 gram per desiliter, itu sudah termasuk rendah, kadar HB rendah. Mengapa? Karena kadar HB normal dari wanita dewasa yaitu sekitar 12 gram per desiliter sampai 15 gram per desiliter. Lalu biasanya sebagian orang yang memiliki kadar HB rendah biasanya tidak memiliki gejala-gejala yang seperti dirasakan oleh Nyonya TR. Namun ketika kadar HB yang terlalu rendah biasanya menimbulkan gejala-gejala yang diderita oleh Nyonya TR tersebut, dan kemungkinan besar penyakit yang diderita oleh Nyonya TR adalah anemia atau kekurangan darah. Cara untuk mengatasi atau mengobati dari penyakit tersebut adalah salah satunya dengan meningkatkan asupan vitamin B12, asam folat, dan zat besi. Sedangkan penyebab dari rendahnya kadar HB tersebut karena Nyonya TR jarang mengonsumsi lauk hewani, terus kurang terkontrol, makanan yang dimakan itu kurang terkontrol, jarang sarapan juga termasuk salah satu penyebab mengapa kadar HB itu rendah.
kadar HB dari Nyonya TR tersebut rendah, sehingga salah satunya untuk meningkatkan kadar HB yaitu dengan mengonsumsi vitamin B12, asam folat, dan zat besi. Contohnya seperti hati ayam, udang, maupun seperti sayuran seperti sayur bayam dan lain-lain. Apa ya? Sepertinya cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk kesimpulannya, berarti Nyonya TR tersebut mengalami kadar HB yang rendah, yaitu sekitar 7 gram per desiliter. Kemudian penyakit yang diderita kemungkinan besar adalah anemia. Dan tadi saya sudah menjelaskan cara mengatasinya. Kemudian metode yang digunakan pada kasus tersebut yaitu metode Sahli. Metode Sahli merupakan metode visual. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.